Ya, shalom, selamat pagi. Haleluya. Ya, pesan Tuhan buat kita di minggu ini yaitu Tuhan mengajak kita untuk berjalan intim. Ya, Tuhan mengajak kita untuk berjalan intim. Kalau Tuhan ngajak, di sini ada yang berani nolak nggak? Kayaknya nggak ya. Kalau Tuhan udah ngajak kita, mestinya kita meresponi itu. Karena di balik itu semua pasti kalau Tuhan kasih perintah pasti ada sesuatu yang penting yang kita belum tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi Tuhan udah kasih tahu. Tuhan mau mengajak kita untuk lebih intim. Nah, jadi kalau persoalan keintiman ini gini loh. Orang bisa klaim gue intim loh sama Tuhan, nggak jadi masalah. Orang bilang sering dengar suara Tuhan, nggak jadi masalah. Kalau berurusan dengan keintiman, kita memang nggak bisa bilang, wah lu salah, lu sesat, nggak bisa ya. Biarin setiap orang boleh ngomong tentang keintiman. Tapi pagi hari ini biar kita belajar apa sih itu yang namanya keintiman itu yang penting dasar kita mengetahui keintiman itu benar dulu, betul nggak? Jadi kalau orang mau ngaku-ngaku ya jadi nggak jadi masalah juga gitu loh. Terus juga kita nggak berani bilang salah, ya. Nah, tapi ya itu, makanya keintiman itu persoalan yang sangat pribadi antara dia dengan Tuhan. Nah, makanya kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat ke-6, kita lihat Matius 6 ayat ke-6 dulu. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya bahwa your father who sees in secret will reward you openly. Ya, openly nih, ada openly. Jadi Tuhan akan memberikan upah secara terbuka. Nah, jadi yang Tuhan perhatikan ini kan berbicara tentang kalau kita datang sama Tuhan, datang ke tempat yang rahasia, tutup pintu, artinya ini lagi kita mau melakukan hubungan yang lebih intim dengan Bapa gitu kan. Jadi makanya di tempat tersembunyi. Dan dikatakan Bapa yang kalau kita berdoa kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu ya yang akan membalas. Jadi makanya dikatakan bahwa orang boleh mau ngaku-ngaku apapun juga nggak jadi masalah. Tapi kita harus tahu dulu bahwa Tuhan melihat hal yang tersembunyi. Keintiman kita dengan dia hanya Tuhan yang tahu. Tuhan tahu, Tuhan yang lihat seberapa intim kita sama Tuhan. Jadi gini, keintiman itu bukan seberapa banyak kita tahu tentang Tuhan, tapi seberapa banyak kita kenal Tuhan di dalam keintiman. Nah, orang kalau mau belajar seberapa banyak belajar tentang Tuhan ya pelajari aja dari bahasa, semua bahasa pun nanti lama-lama juga akan tahu. Tapi kalau Tuhan mengajak kita dalam keintiman artinya Tuhan mau kita belajar untuk mengenal dia secara pribadi. Ya kalau soal ngaku-ngaku intim sih sebenarnya gini ya. Ngaku-ngaku dengar suara Tuhan, saya pernah ngalamin sendiri gitu ya. Di sebuah tempat doa, di mana doa untuk bangsa, untuk kota ya waktu itu di BEC ya. Di mana? Di itu ya, di BTC. Lagi itu saya datang sama Ibu Ailing dan sama Michael anaknya. Ya itu dia ya. Udah dari sini dengar pesan Tuhan, Pak Ishak yang dapat di dalam tempat yang tersembunyi, dia dapat dari Tuhan. Nah, dia pergi ke tempat doa, di situ dia bilang, Tuhan bicara, ya kan, gitu kan. Lalu dia ngomong apa yang pesan Tuhan yang dari Pak Ishak. Nah jadi makanya yang kayak gitu-gitu itu urusan dia sama Tuhan. Nah jadi kalau kita waktu bersama-sama di gereja menyembah Tuhan sampai nangis, sampai kita mengangkat tangan, waktu ada tim pujian penyembahan, waktu ada hal-hal yang dahsyat, semua orang akan terlihat begitu intim dengan Tuhan. Tapi siapa kita? Kualitas kita sebetulnya ditentukan waktu kita ada di rumah kita sendiri, di kamar kita. Waktu kita sendiri itu seberapa kualitas kita, keintiman kita waktu kita bersama dengan Tuhan. Cuma kita yang tahu. Nah, jadi makanya seberapa jujur. Kalau memang kita merasa hari ini belum terlalu intim dengan Tuhan, Tuhan ngajak, ayolah lebih intim lagi. Betul nggak?
Jadi sebenarnya masalah intim dengan Tuhan itu cuma ada dua pilihan, intim dengan Tuhan atau tidak intim. Jadi kalau kita setengah intim artinya kita belum intim. Nah, jadi Tuhan mau mengangkat kita, membawa kita lebih lagi untuk bawa ke dalam keintiman yang lebih dalam lagi. Nah, nanti kita belajar apa ciri-cirinya orang kalau betul-betul intim sama Tuhan. Ya. Nah. Jadi kenapa Tuhan mau kita berjalan di dalam keintiman? Kita lihat di dalam Hakim-Hakim. Ini yang menjadi pesan Tuhan ya, dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-16. Nah, dari dua ayat yang Tuhan yang dikasih sama gembala ini kita bisa belajar beberapa hal dari dua ayat ini. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Oke, sampai situ aja ya, dua ayat itu. Jadi ini sejarahnya adalah waktu itu bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Midian, ya, kepada orang Midian yang katanya banyaknya seperti belalang ya datangnya. Jadi sangat satu kondisi yang sangat menakutkan pada waktu itu, dan firman Tuhan datang kepada Gideon. Nah, jadi kenapa Tuhan mau bawa kita berjalan di dalam keintiman? Yang pertama, keintiman itu akan memperbesar kualitas rohani kita ya. Jadi intimacy will expand your spiritual capacity ya, capacity. Nah, jadi kenapa Tuhan mau bawa kita untuk untuk lebih intim? Karena keintiman memperbesar kapasitas rohani kita. Nah, kalau kita lihat dari apa yang terjadi sama Gideon. Jadi gini, jangan pertanyakan gini. Tapi kan Gideon nggak ada tuh yang namanya Gideon itu begitu intim dengan Tuhan, nggak ada ayatnya. Ya udah, makanya nggak ada ayatnya. Jadi kita nggak usah sampai harus menyelidiki itu. Kalau memang nggak ada ayatnya, nggak usah diselidiki. Tapi yang kita pelajari gini, kalau memang kita intim sama Tuhan, ya, kalau kita intim sama Tuhan, itu Tuhan bicara sama kita. Itu udah pasti Tuhan bicara sama kita. Tapi kalau kita so intim, kita yang banyak bicara sama Tuhan. Sedikit-sedikit ngomong kata Tuhan. Sedikit-sedikit kalau diajak, yuk kita pergi makan yuk, ntar gue tanya Tuhan dulu. Nah, kalau misalnya yuk kita pergi ke sini, tunggu ya, gue tanya dulu. Beli barang ini, tunggu gue tanya Tuhan dulu. Oke, lu nanya, Tuhan ngomong apa? Nah, itu yang problemnya gitu. Jadi kalau orang yang intim sama Tuhan, udah pasti Tuhan bicara. Nah, jadi ini kita lagi belajar dari ayat ini bahwa kenapa Tuhan mengajak kita untuk lebih intim lagi, karena waktu keintiman itu berbicara tentang dua arah. Tuhan ngomong, kita dengar, ya. Tuhan ngomong, kita dengar. Kita tanya, Tuhan jawab. Kalau kayak Gideon minta tanda sama Tuhan, Tuhan kasih, dan tanda itu bisa dipegang. Itu dia keintiman sama Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar yang ngawang-ngawang, tapi betul-betul real, sesuatu yang real gitu loh. Nah, jadi kalau dilihat bahwa gini, Gideon itu sebenarnya kan boleh dikatakan orang yang bukan siapa-siapa kan. Bahkan waktu dia dipanggil untuk memimpin pun dia bilang dia ini cuma seorang dari suku Benyamin, suku paling kecil, dan Alkitab mencatat bahwa dia adalah seorang yang penakut. Dia bukan apa-apa gitu loh. Gak bisa melakukan apa-apa. Dia takut dengan kondisi yang saat itu sedang terjadi di Israel, dengan adanya orang-orang Midian yang menguasai Israel pada waktu itu. Tapi yang luar biasa, ketika firman Tuhan datang sama dia. Ketika firman Tuhan datang sama dia, ya, bukan seakan-akan mendengar, tapi ketika firman Tuhan datang sama dia. Kalau kita intim sama Tuhan dan kita mendengar suara Tuhan,
maka kapasitas rohani kita akan mengembang, akan menjadi besar kapasitas rohani kita. Yang tadinya takut, gak punya percaya diri, jadi percaya diri. Karena apa? Tuhan ngomong. Saya percaya waktu Tuhan kasih pesan sama Nuh, ya, Nuh orang biasa, sama seperti kita. Waktu dia bilang kamu harus bangun bahtera dengan ukuran yang sangat, waktu dia bilang ukurannya segini-segini, mungkin Nuh mulai membayangkan gede banget ya. Rasanya nggak mungkin, saya kan cuma orang biasa. Tapi begitu pesan Tuhan datang sama dia, ketika dia dengar suara Tuhan, kapasitas rohani dia membesar. Nah, ketika kapasitas rohaninya membesar, orang yang gak mampu berbuat apa-apa jadi mampu. Jadi mampu. Seorang penakut jadi pemberani. Nah, jadi inilah yang kenapa Tuhan suruh kita untuk membangun hubungan berjalan di dalam keintiman dengan Tuhan. Jadi di dalam, kalau orang yang betul-betul intim sama Tuhan, udah nggak ada lagi yang namanya aduh takut corona. Enggak, udah. Jadi orang yang betul-betul punya kapasitas yang besar, dia tidak lagi dikuasai oleh situasi. Kalau orang penakut, artinya situasi begitu menguasai dia. Situasi atau keadaan yang sulit begitu menguasai dia sampai dia ketakutan, sampai khawatir, sampai nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau orang yang biasa mendengar suara Tuhan, kapasitas rohaninya terbuka, menjadi besar, maka orang udah gak harusnya takut lagi. Jadi tanda orang yang betul-betul punya kapasitas yang intim dengan Tuhan, pasti orang ini gak akan takut. Tidak akan dikuasai dengan keadaan situasi yang sesulit apapun juga. Kenapa? Dia intim sama Tuhan, dia percaya sama Tuhan. Dia punya janji Tuhan. Nah, kalau kita intim sama Tuhan, ya mau belajar intim sama Tuhan, nggak cuma sekedar kita duduk dan kita mau dengar suara Tuhan audible. Keintiman kita sama Tuhan juga harus dibarengi dengan kita baca firman Tuhan. Jadi kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan dan kita cuma nunggu Tuhan bicara, jadi gini loh. Tuhan itu bicara sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dia tidak pernah menyimpang dari Alkitab ini. Gak pernah. Jadi kalau kita cuman punya sedikit, Tuhan bicara sedikit. Kalau kita isi penuh dengan firman Tuhan yang banyak, Tuhan bicara banyak sekali. Kenapa? Karena Tuhan gak akan berbicara keluar dari firman Tuhan. Tuhan gak akan menyatakan atau memperlihatkan sesuatu yang, wah mungkin kita waktu kita menyembah Tuhan ada penglihatan. Nah penglihatan yang kita lihat itu gak mungkin jauh keluar dari firman Tuhan. Tapi kalau kita baca sedikit, kita akan dapat cuma sedikit. Jadi seberapa kita mau intim sama Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, seberapa kita intim juga dengan firman Tuhan. Itu akan berjalan bersamaan. Nah beberapa waktu yang lalu saya sempat sampaikan tentang gini, ibu rohani saya yang saya nggak bisa lihat dengan mata saya, kan saya langsung merem karena terlalu terang gitu. Nah saya nggak tahu ternyata itu ada ayatnya. Jadi semua yang terjadi itu ada dasarnya. Nah kalau saya hari ini atau beberapa waktu yang lalu saya sampaikan tentang kejadian-kejadian di masa lalu ya, tentang bagaimana Tuhan kasih saya untuk melihat hal-hal yang supranatural dan saya bagikan di tempat ini, bukan saya pengen nyombongin, bukan. Nah ini sesuai dengan apa yang di dalam Mazmur 78 nih. Kita lihat di dalam Mazmur 78 yang beberapa waktu yang lalu juga sempat disampaikan sebagai pesan Tuhan. Jadi Mazmur 78 ini berkata gini, ayat yang ke-5. Oh ayat ke-4 dulu nih. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Jadi saya punya kesempatan untuk punya seorang ibu rohani yang
punya hidup di dalam keintiman dengan Tuhan. Saya betul-betul belajar banyak dari situ. Bagaimana sedikit-dikit nanya. Jadi gini, keintimannya bukan sedikit-sedikit nanya dan Tuhan gak bicara. Waktu dia tanya, Tuhan jawab loh. Waktu Tuhan tanya, Tuhan jawab dan dia lakukan. Nah itu yang namanya keintiman. Nah saya belajar gini loh, ini orang setiap kali duduk, cerek gitu ya, dia pasti langsung, oh rabasi kira rabasi. Nah saya banyak pergi sama dia, pergi pelayanan, selama dia duduk di mobil, itu gak pernah berhenti bahasa rohnya. Sampai kalau lagi dia tidur baru berhenti itu bahasa rohnya. Begitu mobilnya goyang, oh bahasa roh lagi. Tidur bareng sama dia. Waktu mau tidur terus bahasa roh sampai dia ketiduran. Sampai dia ketiduran, terus kalau dia langsung berbalik badan, dia berbahasa roh lagi. Terus penuh dengan hubungan, dia terus membangun hubungan dengan Tuhan. Makanya gak heran kalau dia tanya Tuhan langsung jawab loh. Nah lagi hari Selasa saya sempat lagi hari Rabu juga saya sempat kesaksian gini. Satu hari saya mau jual rumah, ya. Nah jual rumah tahun itu kurang lebih 25 tahun yang lalu. Saya mau jual rumah, lalu gak laku-laku, udah 1 tahun nih rumah mau dijual gak laku-laku. Nah dari harga, saya nawarin harga di 620 kalau gak salah. Turun gak laku, turun sampai akhirnya di 560 juta plus mebel. 1 tahun itu gak ada yang nanya, gak ada yang nelfon. Karena saya pakai agent kan. Saya nanya, ada yang nanya gak? Gak ada sih, gak ada sama sekali yang nanya katanya. 1 tahun loh gak ada yang nanya. Sampai 1 hari dia datang dan nginep di rumah saya. Nah waktu nginep di rumah saya, terus dia tanya, Tuhan tanya. Waktu dia doa Tuhan bilang, kamu tanya sama ya pemilik rumah ini, ada perlu apa? Nah saudara ingat gak kisah ini ada di mana? Di Raja-Raja. Waktu Nabi Elia atau Elisa yang datang ke rumah seorang perempuan dan perempuan itu menyediakan kamar, lalu ditanya perlu apa gitu. Nah jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, menurut saya ya, gak akan jauh dari firman Tuhan. Nah waktu saya bilang gini, saya mau jual rumah, tapi rumah saya udah 1 tahun gak laku-laku. Kamu mau jual berapa? Secara pasaran sih 650, saya bilang gitu. Ya udah tinggal minta. Nanti saya tanya dulu sama Tuhan. Lalu dia doa lagi sama Tuhan. Tuhan bilang gini, 650 gak pakai mebel. Dia dengar 650 tanpa mebel. Nah akhirnya kan, ya udah berarti kan saya harus telepon kan sama agent. Harganya sekarang bukannya 560 tapi 650. Terus lagi dia bilang, oh oke, 650. Saya bilang ini orang pasti nggak nangkep nih. Saya tanya lagi, berapa harganya? 550 kan? Bukan, 650. Loh kok nggak laku dinaikin? Dia bilang, nggak laku kok dinaikin. Tapi karena dengar ibu rohani saya ngomong 650 tanpa mebel. Nah akhirnya dalam waktu 3 hari orang mulai telepon dia. Mulai nawar dari 600, 610, 620, 6 sampai mentok di 630. Harga murah gak ada yang nanya. Begitu dinaikin orang mulai nawar. Nah sampai di 630 saya udah mulai, waduh nanti kalau dia bilang gini katanya, Ci ambil aja. Takutnya nanti orang ini kalau udah gak mau udah loh gak ada lagi pembeli loh. Nah jadi akhirnya saya mulai empot-empot, oh jangan, ya udah 630. Saya tanya lagi nih ke ibu rohani saya, Bu 630 jual jangan. Kamu kata Tuhan 650, tapi terserah. Tuhan sih bilangnya 650 tanpa mebel. Akhirnya saya dengan berat hati saya bilang, kayaknya saya tunggu deh. Kayaknya 630 saya gak ambil. Betul saudara. Begitu saya taruh telepon, kering lagi. Ci 650 jadi tanpa mebel. Nah jadi betapa enak hidup kalau kita intim sama Tuhan ya. Semuanya Tuhan udah kasih tahu gitu loh. Dan Tuhan gak mungkin bikin kita rugi. Nah yang kadang-kadang jadi rugi kan karena pertama kita gak tanya. Kedua kita pikir kita dengar suara Tuhan. Kita pikir kita dengar. Nah sekarang pertanyaannya begini. Saya dengar suara Tuhan. Tanya lagi sama diri sendiri. Lu termasuk orang intim apa kagak? Kalau lu belum termasuk orang intim, lu jangan sok-sokan bilang itu suara Tuhan.
Nah jadi waktu Tuhan mengajak ini artinya belajar, tanya lagi sama diri kita. Jujurlah dengan diri kita sendiri. Sudah intimkah kita sama Tuhan? Karena orang yang intim itu gak bisa dibikin-bikin. Orang yang betul-betul dengar suara Tuhan itu gak bisa dibikin-bikin. Keintiman itu tidak bisa dibuat. Pada saat keadaan terpepet, keadaan sulit datang, orang yang intim akan datang cari Tuhan. Seperti Daud. Begitu keadaan susah, keadaan sulit, dia melihat keluarganya ditawan, yang pertama-tama dia lakukan apa? Dia telepon polisi, dia telepon koneksi, dia cari tahu ini. Enggak, yang pertama dia lakukan apa? Dia datang cari Tuhan. Jadi kalau orang yang udah intim, udah pasti yang pertama yang dia lakukan adalah datang cari Tuhan. Beda sama Saul. Begitu terdesak, begitu ketakutan, musuh sudah mulai datang, sudah makin mendekat, apa yang dia lakukan? Dia mulai pakai cara dia. Wah, kayaknya nih harus mulai membangun mesbah nih. Padahal bukan tugasnya dia, harus tunggu Nabi Samuel, tapi dia lakukan sendiri. Akhirnya apa? Salah. Dan buat Tuhan, itu adalah ketidaktaatan. Sama waktu kita ngadepin persoalan. Waktu kita sakit, waktu anak yang kita sayangi sakit, apa yang pertama-tama kita lakukan? Cari dokter. Atau kita datang sama Tuhan. Nah dari situ kita bisa tahu nih seberapa intim kita sama Tuhan. Hal apa yang pertama kita lakukan? Biasanya kan udah cari sana, cari. Udah lelah, cari Tuhan deh. Nah itu kan kualitas keintiman kita jadi kelihatan, terbaca sekali. Nah jadi dari sini kita mau belajar bahwa kalau kita betul-betul intim, maka kita akan memperbesar kualitas rohani kita. Menjadi orang-orang yang waktu kesusahan kita akan datang terlebih dulu cari Tuhan. Itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat firman Tuhan yang Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-16 ini kita belajar apa? Bahwa keintiman itu bukan hanya setelah memperbesar kapasitas rohani kita, akan memperbesar lagi kapasitas otoritas. Ya. Nah, Gideon ini kan dikatakan Tuhan adalah seorang yang apa katanya? Engkau adalah apa? Seorang apa? Waktu Tuhan ketemu sama Gideon, lalu Tuhan bilang engkau adalah orang yang seorang yang, ini kan yang ayat yang ke-15 kan ya, sebentar. Apa itu ayat keberapa? Nah kan ini kan ayat yang ke-15 itu kan pengakuan dia kan. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi betul-betul orang yang sebetulnya secara kapasitas nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan bilang bahwa engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa kan. Nah artinya secara Tuhan melihat dia punya sebuah kapasitas yang sebenarnya ada di dalam setiap kita. Nah kita anak-anak Tuhan pun waktu kita jadi anak-anak Tuhan, Tuhan udah memperlengkapi kita dengan apa? Dengan kuasa. Nah tapi kenapa sampai hari ini kita gak berjalan dengan tanda-tanda dan mujizat? Kuasanya ada loh. Janji dari Tuhan pun ada loh dalam setiap kita. Tapi kenapa kita gak bergerak dengan kuasa dan otoritas? Dengan tanda-tanda dan mujizat, kenapa belum sampai bukan menjadi tanda-tanda mujizat itu sekali-kali tapi nggak terus-terusan gitu. Kenapa? Nah itu ada urusannya dengan apa? Dengan keintiman. Keintiman akan memperbesar kapasitas rohani akan memperbesar kapasitas otoritas. Nah jadi dengan kalau kita intim sama Tuhan, maka kita punya keberanian untuk mulai pakai otoritas kita untuk pakai kuasa itu. Jadi bukan kita gak punya kuasa. Setiap kita sudah diperlengkapi kuasa. Cuman karena kita gak punya kapasitas otoritas untuk memakainya. Karena kita tidak terlalu dekat sama Tuhan. Problemnya karena tidak terlalu intim dengan Tuhan. Makanya begitu ngelihat ada orang yang misalnya nengokin orang sakit.
silakan doain. Aduh enggak, aduh jangan lu gitu ya. Nah itu kan. Tapi kalau orang yang betul-betul intim dengan Tuhan, ngelihat orang sakit nggak kenal pun dia akan datang dan tumpang tangan. Punya otoritasnya begitu besar sampai dia bisa pakai kuasa dia. Nah jadi ketika Tuhan kasih kita pesan Tuhan untuk berjalan dengan keintiman, karena Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kalau enggak kita nggak pakai kuasa itu, kalau kita nggak otoritas kapasitas kita nggak diperbesar, kita nggak akan bisa berjalan dengan kuasa. Dan kalau anak-anak Tuhan nggak berjalan dengan kuasa, apa bedanya kita dengan agama lain? Yang membedakan kita dengan agama lain, kita dikasih kuasa sama Tuhan. Problemnya adalah kita tidak punya otoritas untuk pakai itu. Nah, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita menjadi satu biasa untuk pakai otoritas. Rasanya pakai otoritas dan kuasa itu menjadi sesuatu, jadi bagian hidup, menjadi gaya hidup kita. Nah, sama seperti waktu Yesaya kan, beberapa waktu yang lalu saya juga sempat sampaikan Yesaya 6 ayat yang pertama. Kalau saudara baca bahwa Yesaya itu kan sebenarnya orang yang najis bibir, gak punya keberanian. Dia adalah nabi yang hidup di zaman yang dikatakan bahwa, kita lihat di dalam Yesaya dulu ya. Yesaya 6. Yesaya 5 dulu deh. Ayat yang ke-20. Jadi Yesaya itu hidup di zaman di mana dikatakan celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, dan mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ini satu kondisi keadaan negeri yang rasanya nggak bagus kan. Kejahatan dibilang kebaikan. Nah, Yesaya hidup di zaman itu. Nah, lalu dia dipanggil Tuhan untuk jadi nabi. Rasanya gak punya keberanian loh. Kalau dia gak ketemu sama Tuhan, kalau dia gak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, rasanya dia gak akan pernah punya keberanian. Begitu dia dengar suara Tuhan, Tuhan tanya, siapa yang mau kuutus? Langsung dia bilang, aku, utuslah aku. Jadi orang yang punya keintiman dengan Tuhan, dia akan menjadi orang yang punya kapasitas yang luar biasa. Punya kapasitas rohani, kapasitas otoritas yang luar biasa untuk melakukan hal-hal yang rasanya nggak mungkin buat manusia. Dia punya keberanian untuk itu. Nah ini yang sebenarnya anak-anak Tuhan bukan nggak punya kuasa, hanya kurang kapasitas otoritasnya, kurang lebar. Kenapa kurang lebar? Karena kurang dekat sama sumbernya. Nah kenapa kalau dibandingkan gini, Pluto sama Merkurius panas-panas. Planet yang ini matahari, ini Merkurius, ini Pluto. Kira-kira yang panas yang mana? Yang paling dekat sama matahari ya, Merkurius. Pluto paling dingin karena dia paling jauh. Nah jadi seberapa kita dekat, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, kita akan sama-sama panas. Kita akan menjadi, makanya keserupaan dengan Tuhan itu bukan dicapai dengan datang tiap hari ke gereja. Keserupaan kita sama Tuhan adalah seberapa kita membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi Paulus bilang, kalau semakin intim, Tuhan semakin full. The fullness of God ada di dalam kita. Nah kalau Allah di dalam kita begitu full, maka kita akan menjadi sama seperti Yesus. Melakukan apa yang Yesus lakukan gitu loh. Ada belas kasihannya seperti Yesus. Waktu ngelihat orang sakit tumpang tangan seperti Yesus. Ada kuasa yang dilakukan seperti Yesus. Kenapa? Karena the fullness of God ada di dalam kita. Nah jadi kalau menurut saya kenapa Tuhan mengajak kita berjalan di dalam keintiman? Kita sedang memasuki sebuah era baru yang kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Dengan adanya corona yang melanda seluruh dunia pun ini juga udah menjadi sebuah kegoncangan. Ekonomi tergoncang, semuanya tergoncang. Nah kalau kita nggak punya kedekatan dengan Tuhan,
Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, maka kapasitas rohani kita nggak jadi besar. Kita akan terbawa dengan arus yang saat ini sedang terjadi. Ketakutan sedang melanda, kita ikut takut. Kuasa yang Tuhan sudah kasih sama kita nggak akan bisa menjadi, tidak akan terrealisasi, nggak akan bekerja secara luar biasa. Nah jadi waktu Tuhan ingatkan ini buat saya ini, waduh ini saatnya untuk datang lebih dekat sama Tuhan. Supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Pekerjaan Tuhan harus diselesaikan dengan orang-orang yang luar biasa. Tuhan mau melibatkan kita. Kita sekarang ada di end time, ada di akhir zaman. Inilah waktunya kita untuk melakukan lebih banyak lagi buat Tuhan. Amin. Jadi bukan wacana. Waktu Tuhan ngajak intim itu bukan sebuah wacana. Tapi seberapa kita mau meresponi itu. Kalau kita melihat bahwa, wah, corona ini, virus ini menjadi sesuatu yang banyak orang, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan pun banyak yang takut. Tapi kalau kita intim sama Tuhan, bukan situasi menguasai kita, tapi kita menguasai situasi. Nah, oleh karena itu biarlah pagi hari ini saya tidak panjang lebarkan. Kemarin kita udah dengar beberapa poin. Nah, pagi hari ini kita belajar bahwa kalau kita intim sama Tuhan, maka keintiman itu akan memperluas kapasitas rohani. Yang kedua, kalau kapasitas rohani kita luas, maka kita akan memperluas lagi kapasitas otoritas. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berjalan dengan kuasa, dengan tanda-tanda dan mujizat. Amin. Demikian firman Tuhan.